Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah manusia paling tampan. Wajahnya bersih dan bercahaya seperti bulan. Sewaktu kecil, Nabi Yusuf sangat berbakti kepada orang tua. Dia tak pernah menyakiti. Bapak Nabi Yusuf yaitu Yakub begitu bangga padanya, tapi hal itu malah membuat iri saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf banyak yang merasa benci. Mengapa Nabi Yusuf begitu disayangi? Suatu saat, saudara Nabi Yusuf menyusun rencana bagaimana cara agar Nabi Yusuf bisa celaka. Salah satu dari mereka bahkan ada yang berkata, tak usah ragu, kita bunuh saja Bial. Mereka tak setuju kalau Yusuf harus dibunuh. Katanya, saya pikir membunuhnya tak perlu. Lebih baik kita buang Yusuf ke dalam sumur. Nah, setelah itu kita langsung kabur. Suatu hari mereka membujuk Yusuf supaya mau pergi ke hutan pada Yakub. Mereka minta izin, katanya bapak kami mengajak Yusuf bermain. Bapak kami mengajak Yusuf bermain gitu. Mereka akhirnya berhasil mengajak Yusuf pergi. Sampai di hutan, mereka membawa ke tempat sepi. Kebetulan di tempat itu terdapat sebuah sumur tua. Mereka lalu membawa Yusuf mendekatinya. Mendengar berita itu, Yakub begitu sedih. Namun semuanya sudah kadung terjadi. Sementara Nabi Yusuf kini sangat merana, hidup sendiri dalam sumur di tengah hutan belantara. Waduh. Di dalam sumur, Nabi Yusuf menangis terseduh-seduh, lalu berteriak tolong. Terseduh-seduh. Ia berteriak, tolonglah aku. Namun suasana hutan begitu sepi, tak ada seseorang pun yang mendengar suaranya. Sementara itu saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang. Mereka pura-pura sedih dengan air mata yang berlinang.
Kata mereka Bapak. Kata mereka, Bapak Yusuf mati dimakan anjing hutan. Wis. Maafkan kami karena tak sanggup memberi pertolongan. Mendengar berita itu, Yakub begitu sedih, namun semuanya sudah kadung terjadi. Sementara Nabi Yusuf ini sangat merana hidup sendiri dalam sumur di tengah hutan belantara. Hutan belantara tahu Mas? Enggak. Hutan yang sangat lebat. Belum. Ya. Sampai akhirnya datanglah kafilah yang bersinggah. Mereka istirahat sejenak di sekitar sumur tua. Namun tiba-tiba mereka terkejut setengah mati. Sebab dari dalam sumur terdengar suara keras sekali. Satu dari mereka berkata, "Hai, ada anak kejebur." Mereka pun kemudian mengangkat Yusuf dari dalam sumur. Tak lama setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Yusuf pun dibawa bersama dengan rombongan. Oke, terus itu belum sampai di kota Yusuf bertemu seorang menteri. Pertama melihatnya, sang menteri langsung jatuh hati. Yusuf kemudian kembali diambil sebagai anak, dan sejak itu kehidupan Yusuf jadi lebih enak. Oke. Saat Nabi Yusuf sudah dewasa, dia dipercaya menggantikan ayah angkat kami Yusuf. Angkatnya kini Nabi Yusuf telah menjadi seorang menteri. Namanya Harun, terkenal hingga ke pelosok negeri. Udah besar. Saudara-saudara, Nabi Yusuf mulai mendengar kalau Nabi Yusuf kini sudah jadi orang besar. Mereka lalu mengajak Yakub pergi ke istana.
menemui Nabi Yusuf untuk meminta maaf kepadanya. Yusuf, maafkan kesalahan kami, kata mereka. Nabi Yusuf tersenyum. Sudahlah, jawabnya sama sekali Nabi Yusuf tak punya dendam di hati, malah beliau bahagia sebab bisa berkumpul. Kok Umi lupa sih? Tamat. Nih Mas, kisah Nabi Yusuf ini. Iya. Ini pesannya apa ya Mas? Pesannya apa Mas? Pesannya tidak boleh jahat-jahat. Kalau jahat nanti cemplunglah sumur lagi. Terus harus apa? Harus menolong. Terus apa lagi? Memberikan maaf. Iya, kita tidak boleh dendam terhadap orang lain. Kita nggak boleh dendam. Kita harus memberikan maaf. Tadi Nabi Yusuf udah besar. Iya, betul. Nabi Yusuf diangkat anak oleh seorang menteri. Jadi Nabi Yusuf nggak meninggal, sudah dimasukkan sumur oleh Allah, ditolong oleh Allah melalui para kafilah yang melewati sumur tadi ya. Terus diangkat dari dalam sumur pakai itu Mas, pakai timba. Tahu timba? Terus diangkat duing naik seperti itu. Kayak ngangsu. Iya. Ya, ingat tidak boleh dendam, harus memaafkan orang lain, kesalahan orang lain.